Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pelajar yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bisa melaksanakan pelajaran walaupun secara daring. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat berkah dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kami akan memberikan pelajaran tentang penilaian soal angka penting. Ya, jadi penilaian soal angka penting. Tapi jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita mulai. Ya, ini soalnya. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometerskop ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Ya, ini gambarnya. Tentukan besar dari diameter kelereng tersebut. Nah, coba kita analisa gambar ini. Gambar ini, mikrometer ini, skala terkini adalah ini 0,01 mm. Yang ini namanya ini skala nonius, yang ini skala utama. Skala utama ini berarti 1, 2, 3, 4. Yang ini setengahnya. Jadi kalau begitu skala utamanya 4,5. Kemudian skala noniusnya adalah 5, 26, 27. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini diketahui, jadi mikrometerskop skala terkini 0,01 mm. Ditanya hasil pengukuran. Jawabnya ini skala utama sama dengan 4,5 mm. Gambaran tadi kan sudah ada. Kemudian skala putarnya 27,5 kali 0,01 mm sama dengan 0,275 mm. Hasil pengukurannya yaitu 4,5 mm ditambah 0,275 mm, sehingga hasilnya adalah 4,775 mm. Karena di sini skala terkini adalah 0,01 mm, maka ini dibulatkan karena 5 dibuat ke atas menjadi 4,78 meter. Mudah bukan? Baik, kita teruskan untuk soal yang kedua. Tebal plat logam diukur dengan mikrometerskop seperti gambar. Ini gambarnya. Nah, ini sama dengan tadi, ya. Skala utamanya ini 4,5. Skala noniusnya 46. Tebal plat logam adalah berapa? Ya, coba silakan dicoba ini. Jadi ini angka skala utamanya 4,5. Berarti 4,5 ditambah ini noniusnya ini 4,6 kali 0,1. Cara mengerjakannya adalah diketahui. Nah, ini gambarnya. Ditanya hasil pengukuran. Jawab. Nah, skala utamanya 4,5. Ini 4,5 mm. Skala putarnya ini 46, 45, 46 dikalikan dengan skala terkecil yaitu 0,1 sama dengan 0,46 mm. Dijumlahkan berarti tebal plat sama dengan 4,5 mm ditambah 0,46 mm sama dengan 4,9 mm. Nah, karena sudah sama dengan satuan terkecilnya yaitu 0,01, ini sudah sama,
sehingga tidak perlu lagi dibulatkan. Ya. Gimana? Gampang? Kita teruskan lagi soal yang ketiga. Ya, ini soal ketiga. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Nih gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi ini yang kecil ini namanya skala Nonius, ini skala utama. Skala utamanya ini ditanya berapa, ini besarnya hasil pengukuran. Nah, sini berarti ini adalah 3,1 ya, ini kan 1. Kemudian cari yang berimpit. Nah, yang berimpit. Nah, ternyata ini angka berapa ini? 9. Yang berimpit angka 9. Berarti nanti seperti biasa cara mengerjakannya. Ya, diketahui. Nah, ini kita lihat lagi gambar jangka sorong, kita hanya hasil pengukuran. Nah, jadi skala utamanya ini tadi 3,1 cm. Jadi 3,1 cm. Sedangkan skala Nonius dilihat ini yang berimpit. Ya, skala Nonius ini berimpit dengan yang atas. Ternyata ini yang berimpit. Angka berapa ini? Ternyata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 9. Berarti skala Noniusnya adalah 9 kali 0,01 sama dengan 0,09 cm. Berarti kalau begitu tebal balok dijumlahkan 3,1 cm ditambah 0,09 cm sehingga hasilnya adalah 3,119 cm. Jadi 3,19 cm. Karena ini sudah sesuai dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 cm, maka tidak perlu dibulatkan lagi. Ya. Ini soal nomor 3, saya kira sangat mudah. Kemudian kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, Amir melakukan pengukuran pada sebuah benda dengan hasil 2,34 cm dan 1,1 cm. Tentukan jumlah hasil pengukuran tersebut dengan aturan angka penting. Ya, jadi ingat aturan angka pentingnya. Jadi tidak sekedar menjumlah biasa, tapi ada aturan angka penting. Nah, anak-anak harus tahu dulu 2,34 ini cm ini berapa angka penting, kita harus paham. Jadi 2,34 ini adalah 3 angka penting, sedangkan 1,1 ini adalah 2 angka penting. Nah, 2,34 angka 4 ini adalah angka taksiran. Jadi angka 4 itu adalah angka taksiran, sedangkan 2,3 itu adalah angka pasti. Jadi 2,34 cm ini ada 3 angka penting, angka 4 merupakan angka taksiran, sedangkan 2,3 adalah angka pasti. Ada
pertemuan kemarin kita tahu bahwa angka pasti itu angka yang bisa langsung dilihat pada pengukuran. Ukurnya bisa dilihat, jadi skalanya tertulis itu. Sedangkan taksiran adalah angka yang ditaksir. Nah, kemudian 1,1 itu satu ini adalah angka taksiran. Jadi satu adalah, pertanyaannya, tentukan jumlah hasil pengukuran tersebut dengan aturan angka penting. Nah, seperti biasa ya, diketahui misalkan kita sebut aja ini adalah X 2,3 cm, kemudian yang 1,1 kita namakan misalnya Y 1,1 cm, ditanya A adalah jumlah X plus Y, maka dijumlahkan biasa 2,34, jadi 4 ini angka taksiran, 1,1 adalah angka taksiran, 4 ditambah 0 angka taksiran, 4 ditambah 0 hasilnya 4 ini adalah angka taksiran. Kemudian 3 ditambah 1, 3 angka pasti, 1 angka taksiran, jumlahnya 4 merupakan angka taksiran. 2 tambah 1, 2 itu angka pasti, 1 angka pasti dijumlahkan menjadi 3 ada angka pasti, sehingga 3,44 adalah punya 2 angka taksiran, yaitu 4 dan 4 ini angka taksiran. Nah, sedangkan aturan penjumlahan angka penting, hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting harus ada 1 angka taksiran. Nah, karena di sini ada 2 angka taksiran, maka dibulatkan. Seperti biasa, kalau 5 ke atas berarti penjumlahannya ke atas, kalau 5 ke bawah dihilangkan, sehingga sama dengan 3,4 cm, 1 angka taksiran. Jadi hanya 4 aja yang angka taksiran. Nah, saya kira anak-anak lebih paham. Nah, kemudian yang berikutnya, soal nomor 5. Nah, suatu segi 4 setelah diukur dengan menggunakan alat yang berbeda, panjangnya 0,4 cm, lebar 0,5 cm, maka luas segi 4 tersebut dengan penulisan angka penting adalah titik berapa cm persegi. Kita analisa lagi, 0,42 cm itu ada 2 angka penting. Jadi 0,42 ini 2 angka penting. Lebar 0,5 cm itu 1 angka penting. Nah, harus ingat bahwa di dalam perkalian ulangan itu ada kaidah, yaitu hasil perkalian dan pembagian maka harus sama dengan angka penting paling kecil. Karena di sini paling kecil ada 1 angka penting, maka nanti hasilnya harus 1 angka penting. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, ini diketahui P sama dengan 0,42 cm, kemudian L sama dengan 0,5 cm. Ditanya A, jawab A sama dengan P kali L. A sama dengan 0,42 cm kali 0,5 cm. Hasilnya A sama dengan
0,21 cm persegi. Nah, karena di sini ada dua angka penting, sedangkan tadi aturannya harus sama dengan angka penting paling kecil, dari perkalian ini angka penting paling kecil ada 1, sehingga ini dibulatkan menjadi satu angka penting. A sama dengan 0,2 cm persegi. Nah, ini hasil perkalian sama dengan angka penting paling kecil. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini, yaitu tentang kita bisa mengukur dengan alat ukur dan bisa mengoperasikan perkalian dan penjumlahan untuk angka penting. Kira itu, mudah-mudahan kita tetap semangat dan sehat walafiat. Semoga ilmu kita barokah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahumma billahi taufiq. Assalamualaikum. Logam plat